Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru kami hadirkan untuk Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Headline pagi ini, kesiapan pencairan rapel kenaikan gaji pensiun tahun 2025 kian mendekati tahap final, dan perkembangan resminya, dengan izin Allah, kini semakin terang dan bisa dipahami dengan jelas. Insya Allah, dalam laporan kali ini, kami menyampaikan penjelasan lengkap, runtut, dan mudah diikuti, khususnya bagi para pemirsa lansia yang ingin memastikan hak pensiun mereka terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, izinkan kami memberikan rangkuman awal mengenai isu yang selama ini menjadi pertanyaan besar. Kapan rapel akan cair? Berapa besarannya? Dan bagaimana mekanisme pencairan berlangsung? Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kabar berseliweran, ada yang menyebut pencairan terjadi sekitar pertengahan November, ada yang memprediksi akhir Desember, bahkan ada rumor bahwa rapel baru akan cair setelah perayaan tertentu di tahun 2025. Namun, alhamdulillah, Taspen akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi, menegaskan bahwa seluruh proses telah berjalan, sistem telah disiapkan, dan pencairan akan mengikuti jadwal yang telah distandardisasi menuju 30 November. Berikut ini kami sampaikan penjelasan inti terkait proses rapel gaji pensiun. Penting dipahami bahwa rapel bukan sekadar tambahan dana yang masuk ke rekening. Ini adalah jalur administratif panjang yang melibatkan pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan bank-bank penyalur. Setiap data harus sinkron, setiap angka harus tepat, setiap nama dan nomor identitas harus sesuai. Karena satu kesalahan kecil dapat berdampak pada ribuan pensiunan di seluruh Indonesia, prosesnya harus melalui pengecekan berlapis. Itulah sebabnya rapel membutuhkan waktu hingga tiba pada tahap pencairan. Setelah itu, mari kita beralih ke tahap paling awal dari seluruh proses. Penghitungan kenaikan gaji pokok ASN aktif tahun 2025. Kenaikan inilah yang menjadi dasar seluruh perhitungan pensiun. Pemerintah menetapkan bahwa kenaikan berada pada kisaran 18 hingga 26%, menyesuaikan golongan dan masa kerja. Bapak dan Ibu pensiunan menerima hak berdasarkan besaran akhir ketika masih aktif bertugas. Karena itu, kenaikan ini dihitung ulang dari bulan diberlakukannya penyesuaian hingga waktu pencairan, yang semuanya diselaraskan menuju patokan 30 November sebagai batas jadwal yang digunakan dalam laporan administrasi. Kemudian, setelah nilai dasarnya selesai dihitung, seluruh data pensiunan harus disinkronkan antara Taspen, bank penyalur, dan database nasional. Proses inilah yang sering memakan waktu paling panjang. Jutaan pensiunan memiliki rekening berbeda, masa kerja berbeda, golongan berbeda, dan latar belakang data yang bervariasi dari seluruh Indonesia. Sistem Taspen harus memastikan nomor rekening benar, nama sesuai, dan status kepesertaan aktif. Alhamdulillah, Taspen menjelaskan bahwa sistem massal untuk proses ini telah dites berkali-kali. Transfer uji coba ke berbagai bank sudah dilakukan untuk memastikan ketepatan dan kelancaran, sehingga nantinya dana dapat dikirimkan otomatis ke rekening tanpa prosedur manual yang rumit. Berikut ini kami sampaikan mengenai waktu pencairan. Taspen menjelaskan beberapa skenario, namun seluruhnya bermuara pada satu standar jadwal. Seluruh estimasi diarahkan agar selesai paling lambat 30 November. Jika regulasi keluar lebih cepat, pencairan akan dilakukan sebelum tanggal tersebut. Bila regulasi keluar mendekati batas, maka pencairan akan tetap dipertegas mengarah ke target maksimal pada 30 November, atau hanya mundur sedikit ke awal Desember apabila dibutuhkan penyesuaian teknis. Dengan demikian, para pensiunan tidak perlu merasa cemas, karena rentang waktu sudah jelas dan terukur. Kemudian, mari kita masuk pada penjelasan mengenai anggaran. Kenaikan 18–26% ini memerlukan alokasi besar dari APBN. Pemerintah memastikan bahwa penyesuaian ini dilakukan tanpa mengganggu program prioritas lainnya. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa perhitungan anggaran dilakukan dengan sangat teliti, memastikan dana rapel dan kenaikan gaji bulanan dapat diterima para pensiunan secara proporsional. Dengan izin Allah,
Kebijakan ini tetap aman, karena meskipun kondisi global menghadapi tantangan ekonomi, penerimaan negara masih cukup kuat untuk mendukung kenaikan pensiunan. Selanjutnya, mengenai besaran rapel. Taspen menyampaikan estimasi yang dihitung berdasarkan golongan. Golongan 2 diperkirakan menerima rapel sekitar 2 hingga 4 juta rupiah. Golongan 3 berada pada rentang 5 hingga 8 juta rupiah. Untuk golongan 4, jumlahnya bisa lebih besar, tergantung pada masa kerja terakhir dan posisi saat pensiun. Semua penghitungan akan dilakukan otomatis oleh sistem Taspen, sehingga risiko kesalahan sangat kecil. Dalam bulan pencairan, para pensiunan juga akan langsung menerima gaji yang sudah disesuaikan dengan kenaikan baru, membuat total penerimaan terasa lebih besar dari biasanya. Berikut ini kami sampaikan informasi dari Bank Penyalur, Mandiri Aspen, BRI, BNI, BTN, dan bank lainnya telah menyiapkan sistem untuk menerima transfer massal dari Taspen. Proses ini dibuat agar dana dapat diterima secara serentak dan tanpa hambatan teknis. Begitu pencairan dimulai, Bapak dan Ibu dapat langsung memantau mutasi rekening masing-masing. Taspen memastikan bahwa tidak ada golongan yang tertinggal. Seluruh pensiunan yang berhak akan menerima rapel secara otomatis, tanpa perlu mengurus administrasi tambahan. Setelah itu, kita melihat dukungan pemerintah. Presiden menyampaikan bahwa kesejahteraan pensiunan adalah bagian penting dari penghargaan kepada para abdi negara yang telah bekerja puluhan tahun. Pemerintah menginginkan agar kenaikan ini benar-benar terasa manfaatnya, terutama bagi para lansia yang mengandalkan dana pensiun sebagai sumber utama kehidupan sehari-hari. Menkeu menggarisbawahi bahwa anggaran telah disesuaikan demi memastikan seluruh golongan menerima penyesuaian sesuai aturan yang berlaku. Terkait mekanisme pembayaran, Taspen menjelaskan bahwa rapel kemungkinan besar akan dibayarkan terpisah dari gaji bulanan reguler. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran sistem transfer dan menghindari gangguan pada pembayaran gaji bulanannya. Meski terpisah, dana rapel tetap masuk langsung ke rekening Bapak dan Ibu seperti biasa, tanpa perlu datang ke kantor Taspen atau bank. Berikut ini penting untuk diingat, seluruh proses ini mengikuti regulasi resmi pemerintah. Informasi yang belum diverifikasi, termasuk tanggal tertentu atau jumlah pasti, hanyalah spekulasi. Yang paling valid adalah penjelasan resmi dari Taspen dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami mengimbau Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti kanal resmi Taspen, Kemenkeu, serta media pemerintah yang terpercaya, sehingga tidak terpengaruh kabar simpang siur yang beredar. Selanjutnya, mari kita bahas sedikit mengenai kondisi ekonomi nasional. Meskipun dunia menghadapi tantangan seperti kenaikan harga energi dan ketidakstabilan beberapa sektor, pemerintah tetap menegaskan bahwa kenaikan pensiunan merupakan prioritas. Insya Allah, negara tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memastikan hak pensiunan terpenuhi, termasuk rapel yang kini sedang dipersiapkan penyelesaiannya menuju batas target administratif 30 November. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah bahwa proses pencairan rapel 2025 telah mencapai tahap akhir. Taspen telah menuntaskan persiapan sistem, pemerintah telah menyelesaikan pembahasan anggaran, dan regulasi resmi tinggal menunggu finalisasi. Bapak dan Ibu cukup memastikan data pribadi, nomor rekening, serta dokumen pensiun tetap valid. Dengan izin Allah, pencairan akan berjalan lancar dan mudah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang telah menyimak laporan khusus ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kesabaran dan ketenangan hati kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal informasi resmi berikutnya. Insya Allah, kami akan terus memberikan pembaruan terbaru dalam siaran-siaran berikutnya. Alhamdulillah, semoga kabar ini membawa harapan dan ketentraman bagi seluruh pensiunan di tanah air.